Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ala darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibnu Atha'illah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Salih bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada hikmah ke 80. Laisa kullu man thabata tahsisuhu kamula takhlisuhu. Tidaklah semua orang yang telah tampak kepada dirinya itu kekhususan atau kekeramatan itu menjadi bukti bahwa keadaan diri mereka telah sempurna dari pembersihan. Ini makna terjemahnya. Maksudnya belum tentu orang yang telah muncul keramat pada dirinya, telah muncul keanehan-keanehan, telah muncul hal-hal yang luar biasa pada dirinya, belum tentu
orang tersebut telah sempurna keikhlasannya. Terkadang ada orang yang dianugerahi keramat atau karomah, akan tetapi tidak diberikan istiqomah. Padahal hakikatnya keramat itu berasal dari ikhlas dan istiqomah. Jadi ada orang-orang yang demikian, ada gitu maksudnya. Tapi enggak terus semuanya, enggak. Ini jadi batasan yang mana kita harus tahu keadaannya tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Yang dikatakan oleh ulama apa? Al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Maksudnya keramat ini, keramatnya orang-orang yang baru diangkat jadi para kekasihnya Allah, kemudian diberikan ujian oleh Allah berupa karomah, berupa hal-hal yang luar biasa, tapi mereka belum sampai pada tingkat keikhlasan, tingkat ketenangan hati yang telah membawa mereka menjadi orang yang istiqomah, belum. Tapi baru menjajaki tingkatan itu, tapi Allah sudah kasih mereka karomah. Memang ada karomah-karomah yang datang kepada orang-orang yang baru melangkah belajar atau baru pertama kali belajar. Jadi orang yang diberikan keistimewaan berupa karomah yang zahir, karomah yang apa? Yang zahir, seperti punya ilmu melipat bumi. Tahu? Hah? Ilmu melipat bumi tahu nggak? Hah? Ilmu melipat bumi itu kamu diberikan keistimewaan oleh Allah. Kalau kemana-mana bumi itu jadi kecil, bumi jadi sempit, seakan-akan terlipat gitu loh. Artinya selangkah kamu, bumi yang jauh itu dilipat oleh Allah, ditarik untuk mendekat gitu loh. Kalau sekarang kan enggak, kaki kamu yang mendekat ke tempat yang kamu tuju gitu loh. Tak ada wali-wali yang diberikan oleh Allah keramat, mereka ketika mereka melangkah satu langkah, bumi tempat mereka tuju didekatkan oleh Allah hingga cukup selangkah sampai kepada tujuannya. Itu namanya ilmu melipat pengen. Tar grab gak laku akhirnya itu mah. Nggak ada orang nge-grab lagi loh mah, pakai ilmu semua akhirnya. Ntar anak kasih satu ke ente, itu kasih ke orang, wow, bisa rame. Terus apa lagi? Bisa jalan di udara, sholat di udara, bisa sholat di atas air, bisa. Kalau kamu kan bisanya sholat di atas sejadah kan, itu sama kayak saya itu, bisanya sholat di atas sejadah mah biasa itu. Ini ada sholat di atas air, sholat di atas udara. Bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib.
Allah bukakan hal-hal yang gaib, ditunjukkan alam malaikat, ditunjukkan alam jin, ditunjukkan alam akhirat. Ini yang gaib-gaib dibuka kepada mereka. Kalau doa langsung kabul. Sekarang doa bentar lagi langsung ijabah. Doa ijabah. Maka keramat-keramat yang seperti ini seringkali dimunculkan oleh Allah kepada orang-orang yang pertama kali belajar, baru pemula melangkah kepada thariqah, baru pemula ingin sampai kepada suluk keridhaan Allah, lalu oleh Allah diberikan karomah, kasih keistimewaan, kasih keanehan-keanehan. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi nggak selalu orang yang punya karomah itu harus orang-orang yang tua-tua, yang jadinya wali udah puluhan tahun. Nggak selalu begitu. Ada yang baru beranjak, mereka mau sampai kepada Allah, baru melangkah mereka ke dunia ini, dunia tasawuf, dunia kesufian, tapi sudah diberikan oleh Allah keistimewaan. Ada pula yang bisa menyembuhkan orang sakit, asal dipegang sembuh, pegang sembuh. Ada yang bisa mengetahui segala macam hal-hal tentang perkara-perkara yang gaib. Ini keistimewaan seperti ini belum tentu mereka yang memilikinya itu memiliki keikhlasan yang sempurna. Artinya mereka belum punya sifat ikhlas yang sempurna. Walaupun sudah belajar ikhlas, kan kita sudah tahu ikhlas macamnya ada berapa kan? Ada ikhlas yang level 1, ikhlas level 2, ada ikhlas level 3, ikhlas yang tertinggi namanya. Kalau ikhlas itu levelnya naik, kalau corona levelnya turun. Alhamdulillah lah, udah turun. Kita level berapa sekarang? Kita di level berapa sekarang? Oh, udah turun 1, lihat tuh. Alhamdulillah. Jadi orang yang mempunyai banyak karomah-karomah seperti itu belum tentu mereka memiliki keikhlasan, dan belum tentu hatinya bisa istiqomah di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan bisa ngadep sama Allah. Waktu sholat ngadep Allah, waktu zikir ngadep Allah. Tapi seringkali kita ngadep Allah itu hanya pada detik-detik pertama gitu loh, bukan menit-menit, bukan, tapi pada detik-detik pertama, paling 5 detik lah Allah hilang lagi gitu loh. Itu tandanya belum bisa istiqomah. Ngadepnya terus sampai selesai sholat, habis sholat masih ngadep lagi terus sampai datangnya sholat lagi terus. Ini yang dilatih, yang diupayakan oleh para wali-wali ini adalah mengistiqomahkan menghadap kepada Allah. Bukan cuman bisa ngadep Allah, bukan, tapi pinginnya ngadepnya itu terus, walaupun ada gangguan, ada perkara yang datang, ada yang aneh-aneh, hatinya nggak bergeser, hatinya tetap. Itu yang dilatih mereka seperti itu. Nah, kita kan nggak bisa ngadep Allah, bisa, cuman kadang sebentar. Makanya kata ulama, kamu kalau sholat
upayakan waktu takbir mengingat Allah. Habis itu terserah Anda gitu. Kata Imam Ghazali, upayakan kamu ingat, artinya konsentrasi hadir hati kamu di 3 tempat. Ketika takbir, waktu masuk niat, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga ketika assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadir hati kamu di situ agar kamu sampai kepada tujuannya ibadah, tujuannya sholat gitu. Maka tidak semua dari mereka itu pasti selamat dari penyakit hati. Di antara mereka belum tentu bersih dari penyakit. Terkadang dalam dirinya masih ada penyakit hati, walaupun penyakit hatinya kecil, nggak seperti kita. Penyakit hatinya ruwet, maksudnya khususnya penyakit kronis lagi, penyakit yang Masya Allah kalau nggak segera diobatin bisa berbahaya. Nah, kita itu seringkali lebih memperhatikan penyakit dohir daripada penyakit hati. Ini makanya kenapa penyakit hati kita itu sering nggak terobati, karena nggak teramati gitu loh, nggak terdeteksi. Bagaimana caranya mengetahui penyakit hati? Bedanya apa penyakit hati sama penyakit dohir? Bedanya apa? Kalau penyakit dohir yang ngerasain kamu, orang lain nggak bisa ngerasain, orang lain nggak bisa lihat. Kalau penyakit hati yang ngelihat orang lain, kamu nggak ngerasain, ini yang repot. Kamu sakit gigi, yang ngerasain siapa? Orang lain. Seneng kamu kalau yang ngerasain orang lain. Tiap hari sakit juga nggak apa-apa, yang penting biar Cina aja yang sakit lah Pak lah, begitulah. Kamu sakit mata, kamu terjatuh, kamu sakit perut mules, orang lain lihat, yang rasain siapa? Itu namanya penyakit dohir. Kalau penyakit batin, orang lain yang lihat, kamu nggak ngelihat. Contohnya apa? Sombong, hasud, pelit. Yang lihat orang lain, ini orang pelitnya, gak karuan dah. Kata orangnya, enggak, gue biasa aja. Dia gak berasa kalau dirinya. Kata orang, ini orang sombongnya, luar biasa. Kata orangnya, perasaan gue gak sombong. Itu bedanya penyakit hati sama penyakit. Maka kalau kamu nggak mendeteksinya, kamu nggak mengontrolnya, kamu nggak memeriksakannya, penyakit hati kamu nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan, gimana mau diobati? Wong penyakit itu diketahui dulu baru diobati. Penyakitnya apa, baru cari obatnya. Ini belum tahu penyakitnya mau diobatin bisa? Ya nggak bisa. Maka penyakit hati kita itu harus sering dikontrol. Saya punya penyakit hati apa sekarang? Makanya kita diperintahkan senantiasa membersihkan segala penyakit hati kita
membersihkan segala sifat-sifat jelek dalam diri kita, diganti dengan sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Contoh, penyakit apa? Penyakit apa yang masih sering hinggap atau melekat pada dirinya orang-orang yang sudah memiliki karomah? Udah punya karomah, udah punya hal-hal yang aneh, tapi masih terkena penyakit hati. Apa di antara penyakit hatinya? Di antara penyakit hati yang artinya level keikhlasannya masih tingkat yang bawah, belum naik. Di antara penyakit hatinya ya penyakit hati seperti biasa, orang-orang yang belum ikhlas. Apa di antaranya? Punya keinginan masuk surga. Punya. Nah iya itu penyakit hati. Itu penyakit hati coba. Menurut wali-wali itu penyakit. Kalau bagi kita itu cita-cita, Beb, bukan penyakit hati, Beb. Itu target terakhir saya. Tapi bagi para wali itu penyakit hati. Harus dibersihkan. Untuk apa? Untuk sampai pada ikhlas. Ibadahnya nggak mengharapkan apa-apa, ibadahnya nggak takut apa-apa, ibadahnya hanya untuk Allah. Kalau masih melihat surga, nggak beres. Masih apa? Kalau sholat mengharapkan pahala. Kalau disuruh orang tua mengharapkan upah. Ini alamat, ini contohnya gitu loh. Maka orang yang demikian belum sampai pada tingkat keikhlasan. Masih ada penyakit yang harus dibersihkan dari hatinya tersebut. Lah, pingin surga itu kan sudah ikhlas, Bib. Iya, tapi ikhlas yang paling bawah. Ikhlasnya orang awam, sih begitu. Ini ada orang yang punya karomah, tapi hatinya masih punya sifat itu juga. Masih punya penyakit, diantaranya ingin mendapatkan bidadari. Pingin juga. Isinya penyakit tok hati kita itu. Isinya ruwet. Nah. Asal malam ngimpinya, ya Allah, ini kalau saya punya bidadari kayak apa indahnya di surga gitu, ya Allah. Mana yang dijanjikan bidadarinya banyak lagi, Masya Allah, nggak tanggung-tanggung bidadari. Makanya orang yang yang ibadahnya itu mengharapkan surga, mengharapkan bidadari, itu dianggap sebagai orang-orang yang dalam tujuan pengabdiannya kepada Allah nggak murni gitu. Masih ada embel-embel, masih ada kesenangan, masih ada kepentingan pribadinya yang diharapkan. Terus masih punya penyakit hati lagi, tenang kalau pada dirinya ada gocapan. Ya, kamu tenang. Kalau di kantong udah cepek, ngantong, tenang. Tenang. Kamu? Enggak. Berapa? Hah? Hah?
gopek. Maksudnya tenang lah ya. Kalau nggak ada, nah itu begitu. Berarti dalam diri kita masih ada penyakit, masih belum tenang ibadah kepada Allah. Masih sama aja begini, kamu jalan sama orang tua, kamu jalan sama orang tua kamu bareng, jalan bareng, tapi nggak tenang, kan aneh. Kamu mesti punya penyakit. Kamu jalan sama orang tua, masih pengen beli ini, masih pengen beli itu, masih ngarepan pengen ono, pengen ini, padahal yang pegang uangnya siapa? Orang tua. Waktu kamu jalan sama dia, hati kamu kok nggak tenang, punya penyakit kamu berarti. Kamu sedang menghadap Allah, bareng jalan sama Allah, duduk sama Allah, tapi hati kamu nggak tenang kalau nggak ada gocapan. Ini aneh maksudnya. Ente ini udah dituhani sama Allah, urusan gocapan aja nggak tenang, kan repot. Itu penyakit kita begitu. Kalau sudah dikasih selep, mudah. Bangun tidur diberikan iman, diberikan sehat, diberikan sarapan. Ini sudah sempurna ini. Diberikan iman, bangun tidur, diberikan kesehatan, diberikan sarapan. Pakai samsu lagi. Gara-gara nggak ada gocapan, ngedumel. Masih ada yang kurang ya Allah. Masih ada kantongnya nggak ada isinya ya Allah. Ini tuh Allah ya Pak. Itu penyakit kita begitu. Terus penyakit lagi yang sering terkena kita lagi apa? Sering terhijab dari Allah, tidak bisa bersama dengan Allah, seringkali meninggalkan Allah, seringkali nggak memandang Allah. Bukan sering, kita emang hari-hari nggak pernah mandang Allah, kadang mandang Allah. Kalau wali-wali kadang tidak mandang Allah, itu tandanya dia nggak istiqomah gitu loh. Nah, yang diperintahkan gimana caranya wali-wali itu senantiasa terus memandang kepada Allah terus, agar dirinya istiqomah dalam mengabdikan diri kepada Allah. Nah, kalau kadang mandang, kadang enggak, kadang mandang, kadang enggak, berarti enggak istiqomah. Itu penyakit hati diantaranya. Jadi penyakit-penyakit yang seperti itulah yang banyak terjadi, yang sering terjadi, yang menghilangkan keistiqomahan hubungannya seseorang kepada Allah, yang menghilangkan keistiqomahan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun pada dirinya punya sifat-sifat seperti itu, belum ikhlas, masih pingin surga, senang bidadari, masih nyaman kalau pegang ucapan, nggak bisa menghadap Allah terus menerus. Walaupun penyakit ini ada, terkadang mereka sudah diberikan karomah, sudah diberikan keistimewaan oleh Allah, seperti yang terjadi pada para pemula yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang pertama kali jalan, serius dia jalan, tekun dia jalan, maka Allah berikan keistimewaan walaupun belum sampai kepada istiqomah, belum sampai pada keikhlasan yang memuncak, tapi Allah telah berikan banyak anugerah. Namun hatinya belum mantap,
dalam menetapi suluknya. Dan terkadang karomah yang seperti itu bisa terbang, melipat bumi, bisa jalan di atas air, sholat di atas air. Terkadang yang seperti itu justru tidak nampak pada orang-orang yang telah lebih tinggi derajat kewaliannya. Coba. Ada wali yang sudah ikhlas, udah istiqomah, malah nggak dikasih sama Allah karomah yang seperti itu. Makanya seringkali kalau kita dengar cerita-cerita wali itu ada perkumpulan wali. Nanti 10 hari lagi para wali akan kumpul di puncak Gunung Anu. Itu nanti sedunia kumpul semua wali-wali itu. Ada yang datangnya pakai awan, ada yang pakai burung datangnya, ada yang pakai angin, ada yang jalan kaki ketak-ketuk naik ke atas. Udah sepuh orangnya. Tanya ini keramatnya mana? Yang lain punya keramat, dia mah jalan. Apa? Karomah yang dimilikinya lebih hebat. Kenapa? Karomah batin, bukan karomah zahir. Keikhlasan mereka, keistiqomahan mereka itu lebih mereka harapkan daripada karomah zahir. Mereka udah nggak butuh lagi. Mereka mendingan bisa jalan sampai ke atas gunung daripada bisa naik awan tapi nggak ikhlas kepada Allah. Bisa naik awan tapi terhijab dari, mendingan saya nggak terhijab tapi bisa jalan ke sana, nggak apa-apalah. Itu wali-walinya Allah yang istimewa. Jadi kamu jangan sampai berkecil hati atau merendahkan, ngecilkan. Oh ini mah kayak disebut sebagai wali tapi nggak punya karomah, nggak punya kelebihan. Oh hati-hati, karena kelebihan yang seperti itu hanyalah main-main bagi para wali. Karomah bagi wali itu seperti wanita haid. Kalau ada wanita haid, kira-kira dia mau ngomong-ngomong nggak? Saya lagi haid loh. Ada? Wanita kalau haid gimana? Ditutupin haidnya, hingga nggak ada orang yang, karena malu dia kalau haid. Nah, wali-wali begitu, orang yang tingkat istiqomahnya sudah puncak, ikhlasnya sudah puncak, justru mereka nggak mau kelihatan karomahnya. Ditutupin karomahnya, dihijab karomahnya, hingga orang lihatnya dia orang biasa. Bagi dia itu lebih aman, lebih tenang, lebih tentram dalam ibadah kepada Allah. Jadi kamu jangan salah ukuran gitu loh. Ukurannya wali itu pasti karomah. Oh belum tentu. Kadang wali-wali yang yang baru start jalannya, baru memulai jalannya, sudah dikasih oleh Allah keistimewaan. Tapi yang sudah lama, yang sudah istiqomah hatinya, ikhlas hatinya, malah belum dikasih oleh Allah. Maka sepantasnya bagi mereka yang baru mendapatkan karomah itu kita hormati. Kalau kamu lihat seseorang kok punya karomah, ya kamu hormati. Karomah itu kan hal yang istimewa yang diletakkan oleh Allah pada tangannya atau pada dirinya orang-orang yang menjadi walinya Allah. Ketika kamu lihat karomahnya, kamu lihat pula dia ahli ibadah, ahli taat, ahli suluk kepada Allah, ahli nazar, maka kamu bisa simpulkan ini wali. Tapi belum ikhlas, wali baru jadi wali gitu. Baru belajar jadi wali. Ya pantas kalau belum sempurna maksudnya.
bisa macam-macam. Jadi kalau kamu lihat karomah kepada orang-orang yang baru itu, maka karomah yang kamu lihat itu kamu harus bisa menghormati orangnya, karena dia bagian dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang lebih tinggi kedudukannya, wajib lebih dihormati. Yang tingkat pemula kita hormati, yang sudah sepuh, yang sudah tambah ikhlas, tambah istiqomah hatinya, wajib lebih dihormati. Kemudian musannif menjelaskan ada beberapa hikmah orang yang dirinya itu baru pemula, tapi oleh Allah diberikan karomah. Para pemula yang belum istiqomah, belum ikhlas, oleh Allah diberikan karomah. Ini ada beberapa keuntungan, ada beberapa hikmah. Yang hikmah itu hikmah baik yang terjadi pada dirinya, yang dia harus bersyukur apabila dia memiliki hal tersebut. Yang pertama, apabila seseorang dimunculkan karomah oleh Allah, padahal dia belum istiqomah, padahal dia belum ikhlas yang puncak, maka hikmahnya yang pertama, membuat orang tersebut tetap semangat ketika sedang dalam kejenuhan ibadah. Sholat terus asal malam 1000 rakaat, malam 1000 rakaat, malam 1000 rakaat, terus jenuh. Maka dengan kejenuhannya Allah kasih dia istimewa, ke Mekah cepet, ke Madinah cepet, sono cepet. Tujuannya apa? Biar nanti kalau pulang lanjut lagi 1000 rakaat lagi, 1000 lagi, agar tetap terus mau menjalankan ibadah. Diberikan oleh Allah sedikit kebaikan, sedikit anugerah, hingga dia bisa melanggengkan ibadahnya kepada Allah dan bisa berusaha untuk tambah ikhlas kepada Allah. Ini hikmahnya orang itu diberikan oleh Allah karomah. Yang pertama, agar tetap punya nilai ibadah. Kayak kamu lah, kamu punya anak lagi belajar, biar anak itu tetap belajar, kasih apa? Permen. Belajar ya, ini permen. Biar apa itu? Hah? Nggak jenuh. Tujuannya biar nggak jenuh. Kenapa? Manusia itu tempatnya jenuh. Kamu seminggu makan tempe terus gimana? Bukan bosan, darah tinggi. Jangan dikira makan daging darah tinggi. Kamu makan tempe tiap hari, darah tinggi, bisa rame, piring pecah, gelas pecah, itu gara-gara. Jadi biar nggak jenuh gimana? Dikasih selingan, gitu loh maksudnya. Kalau kamu nonton film ada apa? Iklan, gitu loh. Biar nggak jenuh. Kamu belajar ada apa? Istirahat, ngaso bentar, masuk lagi, gitu loh. Itu namanya biar nggak timbul kejenuhan. Maka wali-wali begitu. Ada yang Allah berikan keistimewaan agar dia apa? Hilang jenuhnya dan bisa lanjut dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai ujian untuk mereka, apakah mereka akan berhenti sampai di situ hingga terhalang menuju kepada Allah, atau tidak menghiraukan dan tetap meneruskan perjalanan saliknya
menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga terbuka ma'rifatnya. Bisa jadi ujian. Banyak orang yang berhenti sampai karomah. Dianggap karomah itu puncaknya kewalian gitu loh. Ketika mereka sudah oleh Allah diberikan karomah, bisa macam-macam, bisa begini begitu, terus dia berhenti di situ, nggak lanjut lagi kepada Allah. Padahal wali-wali yang lain ketika dapat karomah, dia nggak berhenti di situ, dia lanjut menuju Allah, karomahnya hilang. Kenapa? Karena karomah itu bagaikan salah satu halte pemberhentian seseorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada ma'rifatullah. Maka di antara haltenya adalah halte karomah. Kadang ada orang yang begitu sampai halte itu betah di situ. Suruh jalan lagi, enggak lah, udah saya sini aja lah, udah enak saya. Mau kemana-mana gampang, mau ini gampang loh. Dia tertipu kepada karomah, dianggap karomah puncaknya dalam ibadah. Padahal puncaknya ibadah adalah bagaimana sampai kepada hadratullah, kepada ma'rifatullah, kepada senantiasa memandang kepada Allah, tunduk kepada Allah. Lah, orang-orang yang berhenti pada karomah kehilangan itu. Maka banyak yang kemudian tertipu di situ dan terlena dengan karomah. Nanti ada keterangannya, orang-orang yang diberikan karomah itu, karomahnya itu akan ngomong pada dirinya, fulan, jangan berhenti di sini, terus jalan, masih jauh jalan menuju kepada Allah. Itu kamu dapat khotir namanya, bisikan yang muncul, yang Allah bisikan dalam hati kita tentang berita-berita yang penting, tentang bagaimana perjalanan kita menuju kepada Allah. Nanti ada khotir namanya. Yang ketiga, untuk menambah keyakinan dalam perjalanan suluknya. Jadi mantap, saya benar, jalan saya sudah sesuai, jalan saya sudah diridhoi oleh Allah, jalan saya sudah pas. Kenapa? Sudah dapat buah, sudah dapat sedikit aroma, sudah dapat sedikit kesejukan, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu bukan puncaknya dari perjalanan, tujuan perjalanannya, tapi itu menambah keyakinannya bahwa saya sudah di jalan yang benar. Yang keempat, untuk menambah keyakinan orang lain hingga mereka mau belajar suluk menuju kepada Allah, untuk pancingan buat orang lain. Bisa jadi ente dikasih karomah sama Allah, ketika kamu keluarkan kawan kamu yang tadinya nggak mau ngaji, lihat jadi mau ngaji, terpancing karena yang kamu peroleh, maka dia jadi pingin memperolehnya. Bisa begitu loh, saya tak ikut saya mau ngaji saya. Ini ada orang yang kemudian mendapatkan iming-iming atau mendapatkan rasa tertarik untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru karomah yang sesungguhnya itu adalah karomah batin. Maka itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali pada orang yang telah mantap dalam suluknya dan dia istiqomah dalam batinnya. Itu karomah yang istimewa. Sampai al-karomah al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik,
lebih mulia dari 1000 kekeramatan. Kamu punya keramat nggak istimewa kalau kamu nggak diberikan apa? Istiqomah. Mudah-mudahan kita semua mendapat karunia dari Allah, anugerah dari Allah, kemurahan dari Allah, hingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang membuat kita tambah terus mau jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana